Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kembali materi mata kuliah Pancasila bab 2. Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Dan kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak untuk segera melaksanakan kemerdekaan. Karena pada saat itu para pemuda telah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kemudian situasi itu menimbulkan kesalahpahaman antara golongan pemuda dan golongan Soekarno dan kawan-kawan. Dan terjadilah penculikan atas Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan maksud mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Setelah melalui jalan yang berliku, akhirnya dicetuskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktikan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Kemudian naskah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pada 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semulanya bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semulanya merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang. Jadi total anggota PPKI berjumlah 25 orang dengan sebagai ketua Soekarno dan wakil Muhammad Hatta. Adapun putusan-putusan penting dari sidang PPKI cakup hal-hal berikut. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPU PKI dengan sejumlah perubahan pula. Memilih presiden dan wakil presiden pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 2 Agustus 1945 dengan ketua MR Kasman Singodimedjo. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang tahun 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Adapun prinsip-prinsip dalam pembukaan undang-undang.
Pertama, pengakuan HAM sebagai hak universal segala bangsa. Penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan. Pengakuan terhadap nilai-nilai religi, tekad untuk merdeka, pernyataan bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Hakikat tujuan negara. Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar dan kedaulatan rakyat. Prinsip dasar penyelenggaraan negara. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang tertulis dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian tuntutan ini dianggap secara arif oleh para pendiri negara, sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara, pada tahun 1950 dilaksanakanlah pemilu pertama pada tahun 1955 untuk membentuk 2 badan perwakilan, yaitu Badan Konstitut dan DPR. Pada 1956 Badan Konstitut mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang dasar yang definitif sebagai pengganti Undang-Undang Sementara tahun 1950. Kemudian pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI, menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang dikenal dengan nama Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang menjadi kontroversial di belakang hari. Berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian ketika MPR mengadakan sidang umum pada tahun 1978, Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Usul itu diterima dan dijadikan TAP nomor 2/MPR/1978 tentang P4 Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam TAP itu diperintahkan supaya pemerintah dan DPR menyebarluaskan P4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Inpres nomor 10/1978 yang berisi penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.